Oke, Just People, kita ketemu lagi nih di Teman Itu Sukses Bareng. Dan kita bakal lanjutin perbincangan kita dengan dua narasumber yang hebat ini, yang dia ini sudah bergabung dengan Regar Spot beberapa tahun terakhir ini dan mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan gitu ya. Bagaimana sih keuntungan menjadi reseller di Regar Spot, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menjadi reseller, dan yang pasti berapa persen keuntungan yang bisa kita dapatkan menjadi reseller di Regar Spot ini. Untuk Mas Eko sendiri, sejauh ini sebagai reseller pastinya kan ada kendala-kendala gitu ya dalam kita pemasarannya atau seperti apa. Terlebih Mas Eko ini background sebelumnya adalah di wirausaha, yaitu berdagang cilok seperti itu. Yang ini beda banget gitu ya sama yang sekarang ini udah udah dilakuin gitu di Regar Spot gitu. Bisa nggak sih dijelaskan kendala apa yang mungkin dihadapi di lapangan buat dapet user gitu atau klien gimana? Kendalanya itu kalau pemesanan nggak sesuai dengan permintaan user. Sesuai dengan permintaan user, dan sejauh ini memang nggak ada komplain atau apa gitu ya dari user ya? Mungkin selama ini alhamdulillah belum ada komplain. Karena permintaan user harus detail, fix, diajukan ke sistem dan harus sesuai benar-benar fix sama permintaan user. Pernah nggak sih ngalamin pengalaman yang mungkin udah dipesan tapi nggak jadi gitu? Kalau sistem itu DP 50% itu sebagai tanda jadi pemesanan. Karena DP masuk langsung proses. Jadi kalau misalnya belum DP kita belum bisa kerjain gitu ya? Kerjakan. Selanjutnya proses nanti akan tahap demi tahap dikasih tahu sama usernya. Kemudian untuk bonus apa aja sih yang mungkin sekarang ini udah didapetin Mas Eko selama 1 tahun terakhir ini? Bonusnya itu yang menambah perekonomian sehari-hari, dan bisa buat beli HP baru, dan bisa buat nambah gearnya baru. Misalnya dalam 1 bulan kita dapetin pendapatan atau pemasukan gitu, income ya, kita dapat misalkan 50 juta gitu misal, kita bisa dapat berapa persennya dari penjualan kita dalam 1 bulan? Dari awalnya kita emang iseng-iseng posting-posting ya. Ya kan namanya baru awal itu ya, ada dapat ada enggak, coba-coba. 1 bulan nggak dapat, 2 bulan nggak dapat, akhirnya kan coba lagi dan coba lagi sampai akhirnya dapat keuntungan 100.000, 200.000, 500.000 dan sebagainya, sampai sekarang bisa 2 juta gitu, bisa buat beli HP kan. Lumayan gitu juga, ya. lumayan juga. Oke, untuk Mbak Vina sendiri, Vika. Oke, buat Mbak Vika sendiri sebagai sales manager itu ada nggak sih kita ngasih reward buat reseller kita yang berprestasi gitu? Kemudian kriteria apa yang bisa kita kasih sama reseller yang mungkin berprestasi atau lebih dari target penjualan gitu? Jadi untuk reward sendiri sih yang seperti yang sudah dijelaskan tadi Mbak ya. Jadi untuk yang pertama, kita reseller itu cukup untuk nge-slot 1 kali aja, dia udah tergolong jadi reseller aktif. Nah, untuk reseller yang bisa nge-slot 100 slot per bulan, itu berkesempatan menjadi agen. Nah, nanti akan ada jenjang-jenjang karirnya dalam pengembangan bisnisnya. Seperti apa kesulitan yang sekarang ini dihadapi gitu sebagai seorang sales marketing gitu? Ya, jadi kalau untuk kesulitan sendiri sih, karena dari reseller itu kan kebanyakan pekerjaannya macam-macamnya Mbak. Ada yang petani, ada yang nelayan juga, ada yang guru, ada yang kerja di pabrik. Jadi jam online-nya itu nggak sama dengan jam kita yang di kantor. Jadi yang kita di kantor kan jam 8 sampai jam 5. Sedangkan reseller ada yang aktifnya cuma malam, kadang ada yang jam 1 aktif, terus sehariannya off, ditinggal mancing lah atau kemana, itu juga ada. Mas Eka pasti pernah ya kan? Pernah. Apa yang nggak aktif dicari-cari, mancing resellernya. Nah itu juga. Nah jadi kendalanya itu kita ada sistem validasi ke reseller. Jadi semua pesanan yang sudah dipesan itu akan divalidasi ke reseller. Nah tapi resellernya ini aktifnya itu kurang di jam-jam kantor kita. Jadi kesulitannya di situ sih Mbak. Terus sama paling untuk dari pemahaman resellernya aja sih, karena kan reseller beda-beda, jadi ada yang lebih ada yang cepat, ada yang agak lama. Nah itu tinggal yang kita olah lagi yang ke
yang agak lama pemahamannya ini. Karena syarat pendaftaran kita itu mudah banget kan untuk daftar reseller. Nah kebanyakan itu reseller dia cuma mendaftar, terus udah hilang begitu aja. Padahal kan itu sayang sekali. Kesempatan yang datang ini nggak cuma 2 kali, nggak sampai 2 kali, ya kan? Jadi banyak sekali reseller yang udah daftar terus dia langsung off begitu aja. Bahkan reseller cuman udah daftar, dia cuman nge-slot 1 kali, habis itu off terus, nggak aktif-aktif lagi. Itu kan sangat disayangkan sekali. Kalau ada seperti ini bagaimana untuk menyikapinya, seperti apa? Jadi kalau seumpamanya resellernya mengalami kesulitan dalam pemasaran, kita cek dulu cara pemasarannya dia kayak gimana. Kita cek karena kita berbasis online penjualannya, kita cek di Facebooknya dia. Facebooknya dia jalan nggak? Kalau seumpama Facebooknya nggak jalan kan ketahuan. Oh karena dari anggaplah Facebook itu toko kita, tokonya reseller. Kalau tokonya reseller itu nggak diisi kan pasti nggak akan ada yang pembeli. Nah kita beri pemahaman itu ke resellernya, karena yang berjualan di Regar Spot itu bisa gratis kan karena kita berjualan di Facebook. Berarti pembinaan ini akan selalu berlangsung terus-menerus sampai dengan reseller ini bisa benar-benar menjadi reseller yang sesuai dengan target seperti itu ya? Kita pembinaannya ini bertahap Mbak. Jadi untuk yang reseller baru gabung, kita bina bagaimana supaya bisa nge-slot. Setelah bisa nge-slot, kita bina lagi gimana caranya dia bisa meningkatkan slotnya untuk bertahanin slotnya sampai akhirnya nanti dia bisa naik ke akhir. Oke, kalau untuk ini sendiri, misalkan dari Regar Spot yang pasti udah pernah ada user sendiri gitu ya. Bagi mereka-mereka yang sudah menjadi user aktif, itu apakah itu juga dislotkan kepada reseller-reseller yang baru atau memang dia itu memang mencari sendiri gitu usernya? Jadi kalau untuk user itu biasanya kita kasih ke reseller yang aktif di WhatsApp. Karena penilaiannya gini, kalau resellernya nggak aktif, gimana mau ngelainin usernya? Jadi kalau reseller mau dapat slot, ya kalau mau dapat lemparan slot dari kita, itu mesti harus aktif dulu. Harus aktif dulu ya, karena buat mancing untuk buat aktifnya itu Mbak. Oke, untuk Mas Eko sendiri sebagai reseller, pernah nggak sih Mas Eko pengen targetnya 1 bulan ini tuh benar-benar full gitu? Dan pengalamannya pasti kan beda-beda karena Mas Eko sendiri aktivitasnya juga pasti jualan gitu, mancing dan lain sebagainya. Pernah nggak sih sampai benar-benar kejar target dan sampai nggak tidur beberapa hari buat nungguin handphone? Kan otomatis nomor WA di share di itu segala macam seperti itu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Puasa ini hampir 2 minggu kalau nggak salah, nggak tidur. Nggak tidur, jadi kebanjiran user ya. Kebanjiran user. Seperti itu. Untuk desainnya sendiri, biasanya reseller menyarankan untuk mendesain sendiri atau dari Regar Spot ada untuk cuma kasih gambaran aja kemudian kita nanti akan desain gitu. Di Regar Spot ini menyediakan flash design dan akan kita posting di Facebook. Nah, kita kasih iklan. Nah, nantinya para user, para pembeli itu akan melihat dan akan memilih suatu kostum. Nah, itu akan bebas penambahan atribut, mau diganti nama, mau diganti logo, kasih bendera, kasih foto, itu bebas, terserah pembeli atau usernya itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Mas Eko sendiri nih, Mas Eko kan sekarang ini untuk genrenya itu di mancing mania gitu ya, untuk orderannya seperti itu. Pernah nggak sih Mas Eko sendiri dapat orderan, misal nih trans orderan gitu ya, jadi kayak misalnya dapatnya dari pemain voli atau dari goes atau seperti apa begitu. Itu untuk prosesnya gimana? Diproses sendiri atau dipindah ke genre temennya atau seperti apa? Ya, kalau saya kan reseller Berne mancing, ya kan. Sesuai pemesanan kan harusnya melayani jersey mancing. Kan ada suatu saat user kan pengen, Mas mau bikin poli bisa nggak? Atau bikin kaos gue bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Kita tetap melayani apa yang diinginkan oleh pembeli atau user. Misalkan mau beli jersey poli boleh, kita layanin aja. Tapi dalam sistem di Regar Spot kita main lempar, yaitu lempar antara Gerne. Kalau saya kan ambil Gerne mancing, nah usernya kan minta jersey poli. Nah, pemesanan dirinci dengan big. Nah, kita kasih ke reseller teman kita sendiri, sama reseller yang Gerne-nya poli. Seperti itu. Kemudian
untuk bonusnya atau fee-nya seperti apa ketika Mas Eko dapet genre yang di luar genre Mas Eko sendiri gitu, dibagi atau bagaimana? Untuk bonusnya atau keuntungannya itu ya yang punya genre poli itu sendiri. Seperti itu, berarti kita cuma kasih relasi aja Ya, gitu ya, kita kasih user atau kasih slot. Tapi kalau kayak gitu sih kayak kasihan Dimasnya ya. Misalkan kayak ngasih ke reseller lain. Tapi sebenarnya ada loh Mas cara yang lebih mudah daripada ngelempar user itu tadi ke reseller lain, itu dengan cara tambah akun aja. Jadi reseller itu bisa tambah akun di genre lainnya, Mbak. Jadi dengan cara daftar lagi pakai KTP yang berbeda, pakai nomor WhatsApp yang berbeda, dan juga membuat Facebook yang berbeda. Berarti untuk satu reseller itu memang harus membawai satu genre aja ya, nggak boleh Iya, ya? kita jadi slogannya one akun, one reseller, one akun. Itu kenapa seperti itu? Karena kita berfokusnya di tempat minat pasarnya, Mbak. Iya, jadi kan kita kan bocornya di online. Nah, kalau seumpama kita punya akun Facebook, yang mana kita jualan gamis, sedangkan teman-teman kita pada mancing-mancingnya pasti nggak ada yang beli itu. Nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk kan pasti. Makanya kita kenapa satu reseller satu akun itu biar kalau kita punya Facebook mancing, jadi pertemanan kita mancing, kita posting mancing itu akan tepat sasarannya di situ. Kalau misalnya nih, ketika dia punya awalnya segmentasinya memang mancing gitu, cuma karena mungkin perpindahan atau hobinya udah ganti nih, sekarang lagi trending sama goes gitu-gitu, bisa nggak sih dibantu buat ganti segmentasi gitu atau ganti genre gitu? Jadi masih satu akun, cuma dia memang fokus ke satu genre, tapi dia pengen ganti gitu, bisa? Kalau saran saya sih daripada ganti, mending tambah lagi aja Mbak. Karena kenapa tambah lagi? Karena kalau seumpamanya kita ganti, seumpama kita udah dari mancing kita pindah ke goes, terus waktu goes kita dapat orderan dari pelanggan kita yang mancing dahulu, kan jadi bolak-balik. Mending kita tambah lagi aja. Kalau tambah lagi, otomatis kalau seumpama kita punya user mancing, kita masih bisa memproses user mancing, goes maupun volley dan genre lainnya. Ada nggak sih verifikasi, misal verifikasi muka atau verifikasi sidik jari atau seperti apa yang itu dilakukan setiap berapa pekannya begitu? Nggak ada sih Mbak, karena kan kita sistemnya itu online, kita fokusnya di nomor handphone. Jadi kalau reseller bisa memiliki banyak nomor WA, tapi untuk nomor handphonenya itu cukup di satu nomor handphone yang utama. Nanti akan terbaca di sistem, supaya Mas Eko punya 2 akun, nanti Mas Eko tinggal masukkan satu nomor utamanya, nanti di sistem kelihatan kok. Jadi Mas Eko punya berapa akun aja dan berapa akun yang aktif itu kelihatan. Kelihatan semuanya. Untuk resellernya sendiri, Mas Eko ya, apa sih harapan Anda untuk Regar Sport ini sendiri, terutama dalam melayani reseller? Dan mungkin kan selama ini ada kendala-kendala ya, mungkin karena banyaknya orderan gitu, jadi slow respon atau seperti apa gitu. Ada nggak sih kendala? Kemudian harapannya seperti apa untuk Regar Sport? Kendalanya pada user itu, misalkan kita udah DP, udah fake datanya, kita masukkan sistem. Nah, di sistem itu ada tahap-tahapnya pengerjaan atau proses. Nah, pas load itu kan harus segera dikonfirmasi. Nah, kita harus menyampaikan kepada user itu sendiri atau pembeli. Nah, harusnya kita WhatsApp ke user, harus langsung jawab, langsung konfirmasi. Tetapi kendalanya apabila kita WhatsApp ke usernya malah nggak ada. Usernya mancing Mas, istrinya yang angkat telepon. Nah, kita mau gimana lagi ya? Kita harus nunggu. Jadi miskomunikasi gitu. Iya. Jadi tertunda gitu. Untuk Mas Eko sendiri sebagai reseller, pernah nggak sih ketika kita punya orderan, kemudian mungkin dari Regar Sport sendiri kayak slow respon kayak gitu, kemudian terkendala ini itu gitu, untuk menjelaskan ke user itu seperti apa Mas Eko? Mungkin pernah terjadi seperti itu, atau mungkin memang selama ini memang berjalan seperti itu sesuai dengan rencana gitu, sesuai dengan schedule? Kendalanya pemesanan, mungkin user bisa kecewa. Karena apa? Karena seperti kemarin ya, user udah fake, udah kirim, udah proses. Nah, taunya kan karena ada pandemi corona ini kan, akhirnya proses jadi molor. User
tetap maunya kan tanggal sekian harus kirim Mas. Ya ini sesuai prosedur pabrik agar spot. Ini karena pabrik libur, karena ada corona kan otomatis prosesnya berlambat. Akhirnya kan berlibur di pabrik. Otomatis mau nggak mau kita sampaikan apa adanya kepada user itu sendiri. Memang harus disampaikan sesuai dengan realitanya seperti apa gitu. Iya betul. Oke. Untuk Mbak Vika sendiri, harapan Mbak Vika sebagai SM untuk reseller ini bagaimana? Untuk harapan saya sih untuk reseller yang udah mendaftar, baik yang baru mendaftar ataupun yang sudah lama mendaftar, itu ayo aktif kembali karena kan sayang udah daftar gratis dan cuma didiamin gitu aja. Jadi lebih baik ayo kita aktif kembali, kita belajar bersama karena seperti slogan kita teman itu sukses bareng, karena kita sudah mendaftar kan artinya sudah jadi teman kita. Jadi ayo sukses bareng. Oke baik, terima kasih. Itu tadi harapan dari Mas Eko sebagai reseller dan juga Mbak Vika sebagai sales manager gitu ya. Terima kasih untuk perjumpaan siang hari ini Mas Eko dan juga Mbak Vika. Semoga nanti kerjasama dengan Regar Sport semakin jaya gitu ya, semakin sesuai dengan harapan dan juga yang pasti bisa memenuhi kebutuhan Mbak Vika sendiri dan juga Mas Eko gitu. Terima kasih untuk hari ini meluangkan waktu untuk kita untuk bisa gabung juga sama Just People juga ya, dan keuntungan-keuntungan menjadi reseller Regar Sport hari ini mungkin sudah disampaikan semuanya. Semoga teman-teman yang ada di rumah atau buat teman-teman subscriber bisa ngajakin teman yang lain untuk bisa jadi reseller dari Regar Sport sendiri. Oke, jangan lupa buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan juga komen channel ini untuk kebaikan kita juga, dan juga buat teman-teman yang pengen gabung jadi reseller Regar Sport juga bisa komen di bawah biar nanti bisa langsung kita inbox gitu ya. Baik, thank you banget buat hari ini udah liatin channel kita dan udah jadi subscriber kita, karena teman itu sukses banget.